Jadi kalau disebut tanda binatang, itu kata lainnya, ya, apalagi berdasarkan kata Yunani karakma yang artinya adalah merek. Makanya dalam bahasa Inggrisnya adalah mark of the beast. Mereknya si the beast, mereknya si binatang itu. Itu adalah simbol negara, tuh negara si binatang itu, negara si antikristus, sang pembinasa keji itu. Nah, negaranya si antikristus atau kerajaan dari mana antikristus berasal yang dia pimpin dan kuasai adalah kerajaan yang memiliki simbol atau merek yang dalam kurung tanda binatang yang mengandung bilangan 666. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Terima kasih untuk dukungan Anda. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di video ini, saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Dan semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Sebelum saya mulai pembahasan, bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa menekan lonceng agar Anda mendapat notifikasi pada saat saya mengupload video yang baru. Subscribe Anda sangat penting bagi pengembangan channel ini. Dengan Anda mendukung saya, membantu saya mengembangkan channel ini, saya juga akan terus membantu Anda memahami berbagai informasi penting tentang akhir zaman. Oke? Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas definisi antikristus. Ini adalah suatu usaha untuk memperjelas konsep dasar tentang antikristus menurut Alkitab guna menghindari kesalahpahaman. Kita lanjutkan ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan orang percaya ada perbedaan pendapat mengenai siapa antikristus yang sebenarnya, dan hal itu telah menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Ketika saya berbicara tentang antikristus, yang ada di benak saya adalah saya membicarakan seorang raja, seorang penguasa dari satu kerajaan yang simbol kerajaannya ada bilangan 666. Itu adalah kerajaan ketujuh yang sedang dinubuatkan akan dibangkitkan di akhir zaman yang akan menjadi penyebab datangnya masa kesusahan atau masa aniaya terbesar yang belum pernah terjadi. Jadi ketika saya membicarakan antikristus, di benak saya adalah itu. Akan tetapi saya menyadari bahwa yang ada di benak orang lain adalah kelompok lain lagi. Minimal yang ada di benak mereka adalah New World Order, yang notabene adalah para globalis itu. Nah, tentu ini dua entitas yang berbeda. Sesuatu yang tidak sama. Yang satu datang dari masa lalu dan belum muncul, yang satu adalah sesuatu yang sudah eksis, sedang sangat eksis pada masa kini. Jadi ada dua entitas yang ada di pikiran orang-orang percaya pada saat ini ketika kita membicarakan siapa antikristus itu. Jadi jelas tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan orang percaya ada perbedaan pendapat mengenai siapa antikristus yang sebenarnya. Nah, perbedaan ini terjadi karena kita tidak punya definisi atau batasan ya yang jelas mengenai antikristus yang dapat kita jadikan pegangan bersama. Itu saya yakin adalah akar persoalannya. Kita membicarakan sesuatu tanpa mengetahui dengan jelas apa definisi tentang antikristus. Ya kan kita tidak mungkin ya misalnya ya contoh saja. Moni itu adalah bayi kecil atau anak kecil maksud saya ya. Dia suka makan pisang. Dan kemudian ada monyet kecil juga suka makan pisang. Nah, Moni memang suka makan pisang, monyet memang juga suka makan pisang. Nah, meskipun kedua-duanya suka makan pisang, itu tidak berarti bahwa Moni sama dengan monyet.
Suatu kesimpulan yang oleh karena adanya persamaan dan dianggap sama adalah kesimpulan yang terburu-buru. Tentu Anda tidak akan setuju, bukan, kalau Moni yang adalah manusia dianggap sama dengan monyet. Lantas solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan mendefinisikan Moni dan mendefinisikan monyet. Jadi ketika kita definisikan, Moni adalah manusia yang suka makan pisang. Sedangkan monyet adalah binatang yang suka makan pisang. Dengan mengetahui batasan, ukuran atau rincian tentang mereka, yaitu Moni ternyata manusia, monyet ternyata binatang, maka jelas bahwa di antara keduanya meskipun ada persamaan, mereka itu berbeda. Yang satu manusia, yang satu binatang. Demikianlah juga seharusnya kita memandang antikris itu apa, siapa sebenarnya dia menurut Alkitab, menurut batasan, menurut definisi yang terdapat dalam Alkitab, yang bukan anggapan atau keinginan kita sendiri, ya. Jadi tidak adanya definisi yang jelas inilah yang telah menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Kita mengatakan kata yang sama, tapi ada dua entitas yang sebetulnya kita pikirkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, akibatnya ada sebagian orang Kristen, yaitu orang-orang percaya yang sudah percaya Yesus, ya, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus dan Allah yang telah datang ke dunia sebagai manusia. Bayangin ya, ada orang-orang yang percaya Yesus, bahkan sudah diselamatkan, ya, sudah percaya Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi dituduh dan dianggap sebagai antikristus oleh karena apa yang mereka berbuat. Ini contoh kasusnya seperti itu, ya. Inilah akibat dari tidak adanya definisi yang jelas tentang siapakah antikristus itu sebenarnya menurut Alkitab. Oke? Nah, pendahuluan yang nomor 4 adalah yang saya ingin share kepada kita adalah untuk menghindari kesalahpahaman inilah, ya, untuk menghindari kesalahpahaman ini lebih jauh, izinkan saya mencoba menjelaskan definisi antikristus oleh Rasul Paulus yang sudah lama ada dalam Alkitab. Jadi yang saya menjelaskan adalah definisi yang sudah ada dalam Alkitab yang didefinisikan oleh Rasul Paulus, bukan definisi saya. Tolong dicatat baik-baik, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, definisi tentang antikristus ini bukan rumusan saya. Saya hanya berusaha menjelaskan saja. Definisi yang kita akan bahas ini sudah ada dalam Alkitab, sudah didefinisikan oleh Alkitab, tepatnya oleh Rasul Paulus, satu-satunya rasul yang menulis tentang antikristus. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas 4 topik, ya. Satu yaitu pengertian definisi, yang kedua adalah alasan pendefinisian, yang ketiga definisi antikristus itu sendiri, dan yang keempat adalah catatan penting tentang definisi antikristus itu. Inilah topik-topik yang akan kita bahas. Dan video ini tidak terlalu lama, semoga Anda bisa menikmati dengan baik, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan membahas bagian pertama, yaitu pengertian definisi. Menurut Wikipedia, definisi adalah sebagai berikut, ya. Ada beberapa. Yang pertama, definisi adalah suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Ya, Anda mungkin masih bingung, kita lanjutkan saja, ya, nggak apa-apa. Yang kedua, definisi juga disebutkan sebagai rumusan tentang ruang lingkup atau ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Yang ketiga, definisi juga diartikan sebagai urean pengertian yang berfungsi untuk membatasi objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Ya, misalnya kita saat ini sedang mengkaji tentang antikristus. Jadi yang kita akan berikan batasan, urean adalah apa itu atau siapa itu antikristus. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4, jadi definisi adalah usaha untuk membatasi fakta dan konsep, ya. Sebab kalau tidak dibatasi nanti tidak jelas. Dengan dibatasi maka suatu konsep, suatu ciri-ciri, sesuatu itu menjadi sangat jelas. Oke, ya. Nah, pada dasarnya definisi itu secara leksikal berarti membatasi dengan tujuan untuk menjelaskan. Oke, ya. Nah,
Dari 5 aspek penjelasan tentang definisi ini, maka kalau kita simpulkan kurang lebih adalah definisi adalah uraian pengertian untuk memberi batasan yang jelas sehubungan dengan ruang lingkup atau ciri-ciri dari suatu arti atau konsep yang sedang dibahas. Yang dalam hal ini yang sedang kita bahas adalah antikristus. Jadi kita akan menguraikan pengertian dan juga sekaligus memberikan batasan yang jelas sehubungan dengan antikristus itu ya. Baik ciri-cirinya, artinya kita akan cari tahu, kita akan perjelas di sini. Oke? Itu kesimpulannya. Kita lanjutkan. Nah, bagian yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita adalah alasan pendefinisian. Mengapa pendefinisian ini menjadi sangat penting? Alasannya adalah untuk menjelaskan batasan dan ciri-ciri dari antikristus yang sedang kita bahas itu, guna menghasilkan kesepakatan bersama. Agar kalau kita mengatakan antikristus itu ini, bukan ini atau ini atau ini. Ya, misalnya antikristus itu adalah A, ya sudah kita mikirnya A. Nah sayangnya pada realitanya, pada waktu saya mengatakan antikristus itu dalam pengertian A, ternyata orang lain mengatakan antikristus juga, tapi dengan pengertian B. Ketika kita diskusi, nggak pernah ketemu, nggak nyambung, terjadi kesalahpahaman, dan bisa jadi terjadi pergeseran atau pertentangan. Inilah yang menjadi masalah karena tidak ada pendefinisian mengenai antikristus yang dapat dijadikan pegangan bersama. Nah, untuk alasan inilah maka pendefinisian itu menjadi sangat penting. Tanpa ada definisi yang jelas, sama dengan tidak ada tolak ukur. Kita tidak tahu 1 meter itu seberapa panjang kalau tidak ada meteran. Demikian juga kita tidak tahu siapa antikristus itu kalau tidak ada ukurannya. Dan tentu kita tidak bisa membuat ukuran masing-masing sesuka hati kita, sasenengi dewe. Tidak dong. Kita orang percaya, kita orang Kristen, ukuran-ukuran kita itu semuanya sudah ada dalam Alkitab. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Alkitab sudah mendefinisikan antikristus? Iya, yes, sudah. Telah didefinisikan dengan jelas oleh Rasul Yohanes dalam Alkitab. Oke ya, jadi saya hanya akan menjelaskan definisi antikristus oleh Rasul Yohanes yang ada di Alkitab. Dengan alasan pendefinisian ini, semoga Anda mengerti. Sekarang kita akan lanjutkan pada topik utama kita, yaitu membahas definisi antikristus. Sebagai catatan, sekali lagi ya, catatannya saya taruh di depan Anda ini, yaitu yang akan kita bahas ini adalah definisi antikristus menurut Rasul Yohanes. Sekali lagi, menurut Rasul Yohanes, bukan menurut saya. Ini tertulis dalam Alkitab. Dan yang perlu Anda tahu adalah Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul yang menulis tentang antikristus dalam Alkitab. Jadi hanya dialah yang mengerti, hanya dialah yang paham mengenai definisi antikristus. Kita tidak bisa gunakan definisi antikristus berdasarkan tulisan-tulisan yang lain. Jadi yang paling tepat untuk kita jadikan dasar untuk mengetahui definisi antikristus adalah tulisan-tulisan Rasul Yohanes dalam Alkitab. Oke ya, jadi ini bukan definisi pribadi saya, karena saya hanya menjelaskan saja. Nah, ada 3 nas penting yang saya akan kutip, yang akan nanti kita simpulkan apa itu definisi Rasul Yohanes mengenai antikristus. Nomor 1. Ya, nomor 1 itu saya simpulkan sebagai definisi antikristus oleh Yohanes adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi antikristus itu siapa sih? Yaitu yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Mari kita baca ayatnya ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai 23 mengatakan begini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa.
Jadi dengan jelas Rasul Yohanes menjelaskan siapakah antikristus. Berdasarkan ayat ini, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa antikristus adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, kata Kristus ini penting untuk dipahami, yang dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Kristus atau Mesias atau yang diurapi itu adalah yang akan datang menjadi juru selamat, yang datang dari pihak Allah sendiri. Dan bahkan Mesias itu adalah Allah sendiri. Jadi pahami konsep kata Kristus dan Mesias karena ini menjadi sangat penting pada pembahasan kita kali ini. Jadi ketika orang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, maka itu punya arti orang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat manusia. Itu poinnya. Nah, oleh sebab itu Rasul Yohanes menjelaskan bahwa siapakah dia, siapakah antikristus? Antikristus itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi jelas ya, ayat ini membicarakan antikristus itu adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Nah, ada satu keterangan yang saya ingin tambahkan bahwa ini catatan penting untuk kita pahami bahwa penganut agama atau para penganut Yudaisme, yaitu orang-orang Yahudi yang tetap berpegang kepada hukum Taurat di Perjanjian Lama, yang kita kenal sebagai Yudaisme, adalah contoh sekelompok manusia yang memang menyangkal, dalam arti kata menolak bahwa Yesus adalah Kristus dan Mesias. Nah, jadi sekali lagi ya, orang Yahudi khususnya para penganut Yudaisme. Dan ingat, tidak semua orang Yahudi Yudaisme. Yahudi yang Kristen juga sudah sangat banyak sekali, bahkan di luar negeri, di luar Israel maksud saya ya, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen jumlahnya sangat banyak. Nah, oleh sebab itu, sekelompok orang, yaitu para penganut Yudaisme, memang mereka adalah sekelompok orang yang menyangkal atau menolak bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dengan demikian, Yudaisme ini, kelompok ini dapat kita nyatakan sebagai antikristus. Ya, itu kesimpulannya seperti itu. Nah, yang kedua kita temukan ayatnya, kita temukan bahwa Rasul Yohanes mendefinisikan antikristus sebagai roh yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Kristus. Dalam arti Allah yang datang sebagai manusia. Oke, kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 berkata begini, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku, jadi kalau ada roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, Mesias itu, juru selamat itu, Allah itu telah datang sebagai manusia yang berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi kalau roh itu mengaku bahwa Yesus berasal dari Allah, Mesias itu datangnya dari Allah, maka roh itu adalah roh yang dari Allah. Tapi kalau ada roh yang tidak mengaku Yesus dan tidak mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi ini ada namanya roh antikristus. Roh antikristus inilah yang bekerja kepada atau di dalam mempengaruhi orang-orang atau para antikristus, manusia-manusia yang menolak mengaku Yesus sebagai Mesias. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat ini, maka bentuk dasar sebelum seseorang itu bisa disebut antikristus, sudah ada bentuk dasarnya, sudah ada rohnya. Ini adalah roh penyesat. Karena mereka ingin menyesatkan orang dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyangkal, dengan menolak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah atau Mesias yang datang ke dunia menjadi juru selamat manusia. Jadi bentuk dasar dari antikristus adalah roh yang tidak mengakui Yesus berasal dari Allah. Maksudnya ya berasal dari Allah ya, yang telah datang ke dunia menjadi manusia. Jadi bentuk dasar dari antikristus adalah spirit
Dan spirit inilah, roh ini, paham ini yang merasuki orang-orang yang kemudian menolak, tidak mau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan meskipun mereka sudah mendengar. Oke ya, jelas ya. Nomor 3. Nah, definisi antikristus nomor 3 menurut Rasul Yohanes adalah antikristus adalah manusia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus dalam kurung Allah telah datang ke dunia sebagai manusia. Nah, inilah definisi antikristus menurut Rasul Yohanes. Kita lihat ayatnya ya di 2 Yohanes 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi sekali lagi ya, 3 ayat, 3 nats yang kita baca menjelaskan bahwa antikristus itu bukanlah malah masalah apa simbolnya, ya, atau apa tanda-tandanya, tapi adalah apa yang mereka percayai, apa pahamnya, apa spiritnya. Oke, jelas ya, bahwa antikristus itu menyangkut paham atau kepercayaan. Nah, jadi orang atau kelompok yang meskipun mereka menerima atau percaya Yesus sebagai nabi atau orang kudus sekalipun, akan tetapi jika mereka tidak mengaku dan bahkan menyangkal Yesus adalah Mesias ya dalam kurung Allah yang telah datang ke dunia sebagai manusia, maka mereka itu pada dasarnya adalah para antikristus sebagaimana yang dulu pernah muncul di zaman Rasul Yohanes. Para antikristus adalah orang-orang yang menyangkal dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias atau Allah yang telah datang ke dunia sebagai manusia yang menjadi juru selamat dunia. Oke, jadi dari 3 nats tadi, kalau kita simpulkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Antikristus itu adalah spirit, ya, satu spirit, satu roh, atau kepercayaan yang menyangkal dan tidak mengaku bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus dalam kurung Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Jadi jelas ya, inilah antikristus menurut definisinya Rasul Yohanes. Tak ada hubungannya dengan angka 66, tak ada hubungannya bahkan dengan chip atau apalagi vaksin ya, tapi berhubungan dengan apa yang mereka percayai. Yang mereka percayai adalah Yesus Kristus itu bukan Allah, bukan Mesias yang turun dari surga, yang adalah Allah menjadi manusia, bukan itu. Nah, kelompok manapun yang menolak Yesus Kristus adalah Mesias atau Kristus atau Juru Selamat dunia, yang tidak lain adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, maka itulah antikristus. Oke ya, jelas ya, paham ya? Kita lanjutkan bagian terakhir, yaitu catatan penting. Nah, ada 5 catatan yang saya ingin bagikan secara perlahan kepada Anda agar tidak salah mengerti. Nomor 1, berdasarkan definisi antikristus tadi, maka semua orang Kristen ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudariku, maka semua orang Kristen, baik Katolik ataupun Protestan, yaitu mereka yang percaya dan mengaku Yesus adalah Mesias atau Kristus dalam kurung Allah yang telah datang ke dunia sebagai manusia, tidak boleh dituduh atau dianggap sebagai antikristus. Kenapa? Karena antikristus itu definisinya adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki paham atau percaya bahwa Yesus bukan Mesias, bukan Kristus, bukan Juru Selamat dunia, dengan lain kata bukan Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Itulah antikristus. Oke ya, jelas ya. Jadi harus berhati-hati, jangan main tuduh, jangan main fitnah apalagi ya, bahwa orang Kristen adalah antikristus. Selama orang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Mesias, yaitu Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, sebagai juru selamat dunia, maka orang itu bukan antikristus. Antikristus itu bukan simbolnya, bukan lambangnya, tapi kepercayaannya.
Orang jelas-jelas percaya Tuhan Yesus kok dianggap antikristus. Nah, itu tuduhan yang tidak berdasar. Kalau tidak mau kita bilang itu tuduhan yang ngawur ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan sebagai antikristus tidak dinilai berdasarkan simbol. Misalnya 66 atau perbuatan ya. Seperti misalnya melakukan kejahatan, menjahati orang Kristen misalnya ya. Tetapi berdasarkan pada spirit dan kepercayaan yang mereka miliki. Kalau hanya masalah melakukan perbuatan kejahatan, wah, orang Kristen menjahati orang Kristen itu sendiri ya sudah banyak. Itu tidak berarti orang Kristen itu adalah antikris. Ya, orang Kristen di negara Kristen membunuh orang Kristen juga ada. Itu tidak berarti mereka adalah antikris. Itu hanya berarti itu orang berdosa, orang jahat, ya, yang tidak tunduk di bawah hukum-hukum Tuhan, dan karena itu mereka melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran. Tapi seorang antikris itu bukan karena simbol atau perbuatannya yang jahat. Tidak jahat pun, asal tidak mengaku dan menolak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, maka pada dasarnya orang itu adalah si antikristus atau para antikristus itu sendiri. Jelas ya? Jadi sekali lagi, keantikrisan seseorang tidak dinilai berdasarkan simbolnya atau perbuatannya, tapi berdasarkan kepada paham, keyakinan, dan spirit yang berkembang di dalam mereka. Khususnya spirit menolak dan menyangkal Yesus adalah Kristus atau Mesias. Nomor 3. Semua orang yang memiliki spirit dan kepercayaan yang menyangkal dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dalam arti kata Allah yang telah datang ke dunia sebagai manusia, itulah yang dapat disebut sebagai para antikristus, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai ayat 9. Seperti yang mungkin Anda ketahui bahwa Yohanes berkata bahwa pada zamannya telah banyak antikristus yang bangkit. Yes, itulah orang-orang atau para antikristus yang bangkit di zaman itu. Nah, orang-orang itu bisa dianggap sebagai para antikristus oleh karena kepercayaan atau spirit mereka yang menyangkal dan tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Oke? Nomor 4, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan definisi Rasul Yohanes ini pula, dapat kita duga bahwa para antikristus yang muncul di zaman Rasul Yohanes pada waktu itu, yang dinyatakan sebagai berasal dari antara kita, itu tidak berasal dari antara orang Kristen ya. Maksudnya ini patut diduga ya, patut dipercaya ya. Tetapi berasal dari antara orang-orang Yahudi yang penganut Yudaisme. Seperti yang Anda ketahui, Rasul Yohanes sendiri orang Yahudi. Dan pada masa itu, orang Kristen terbesar itu adalah orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi. Berasal dari orang Yahudi itulah kekristenan menyebar ke berbagai bangsa-bangsa lewat sinagog-sinagog di berbagai bangsa yang ada pada waktu itu. Jadi kalau Rasul Yohanes berkata bahwa memang mereka berasal dari antara kita, itu bisa punya pengertian dari antara kita, yaitu orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak termasuk pada kita. Maksudnya apa? Tidak termasuk orang Kristen. Walaupun mereka Yahudi, ya, karena mereka penganut Yudaisme, maka mereka itu bukanlah orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak ada yang antikristus. Kenapa? Orang Kristen itu kan percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi juru selamat dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, orang yang punya iman dan kepercayaan seperti itu, percaya Injil seperti itu kan diselamatkan. Orang yang seperti itu tidak boleh dan tidak bisa disebut sebagai antikristus. Jadi Kristen antikristus itu tidak ada. Seseorang dinyatakan sebagai antikristus itu karena anti, ya. Ini yang perlu dicatat ya, anti. Anti itu apa artinya apa sih? Menolak, ya, menyangkal, bahkan berani berdusta bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia tidak pernah datang ke dunia, tidak pernah mati sebagai manusia, dan tidak pernah bangkit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itulah inti poinnya, mengapa seseorang dinyatakan sebagai
antikristus. Oke? Jadi pada dasarnya keantikristusan seseorang itu terletak pada masalah penolakan dan penyangkalan dan bahkan berdusta bahwa Yesus bukan Allah atau Mesias yang telah datang ke dunia menjelma sebagai manusia yang menjadi juru selamat kita semuanya. Jadi adalah sangat mungkin kita patut menduga dengan kuat bahwa para antikristus yang muncul pada zaman Rasul Yohanes pada waktu itu yang dinyatakan berasal dari antara kita itu tidak berarti berasal dari antara orang Kristen. Karena itu tidak mungkin, orang Kristen itu bukan antikristus. Yang mungkin menjadi antikristus adalah orang-orang Yahudi, khususnya penganut Yudaisme. Karena sebagian orang Yahudi banyak yang menjadi Kristen pada masa itu. Jadi jelas ya. Oke, kita lanjutkan yang kelima, yang terakhir. Nah, yang lima ini penting untuk dipahami, dan karena itu berdasarkan nomor 5 ini, video selanjutnya yang besok akan saya bahas adalah saya akan membahas duduk perkara dari angka 666. Ya, sekali lagi ya, kita akan membahas duduk perkara angka 66 atau kebenaran dari angka 66. Bagaimana saya memandangnya? Saya bagikan kepada Anda supaya Anda mengerti dari perspektif yang saya mengerti, karena saya berbagi apa yang saya mengerti. Oke? Nah, nomor 5, ini penting untuk Anda tangkap dengan baik, yaitu meskipun sebagian dari orang Yahudi, khususnya penganut Yudaisme, dapat dinyatakan sebagai para antikristus, namun, ini catatan penting ya, seorang antikristus, si pembinasa keji yang telah dinubuatkan dalam Alkitab, itu tidak berasal dari antara orang Yahudi. Mengapa? Apa alasannya? Karena negara atau kerajaan dari si pembinasa keji itu memiliki simbol atau merek karakma yang kita sebut sebagai tanda binatang. Anda perlu mengerti ya, sebetulnya kata sederhana dari tanda binatang itu adalah simbol negara. Karena binatang dalam Alkitab itu adalah kata profetik atau kata penggambaran untuk negara atau kerajaan di zaman dahulu. Nah, oleh sebab itu ketika disebutkan tanda binatang, itu sebetulnya kata lainnya adalah simbol atau merek negara itu. Misalnya negara kita Indonesia, simbol kita apa? Garuda. Semua bangsa punya simbol itu. Singapura simbolnya singa. Dan banyak negara lain punya simbol-simbol tertentu. Jadi kalau disebut tanda binatang, itu kata lainnya, ya, apalagi berdasarkan kata Yunani karakma yang artinya adalah merek. Makanya dalam bahasa Inggrisnya adalah mark of the beast. Mereknya si the beast, mereknya si binatang itu. Itu adalah simbol negara itu, negara si binatang itu, negara si antikristus, sang pembinasa keji itu. Nah, negaranya si antikristus atau kerajaan dari mana antikristus berasal yang dia pimpin dan kuasai adalah kerajaan yang memiliki simbol atau merek yang dalam urutan binatang yang mengandung bilangan 666. Itulah duduk perkara dari simbol 66, yaitu lambang atau simbol dari suatu negara yang simbolnya jelas-jelas mengandung angka 666. Anda sebetulnya bisa cek ini, bisa periksa di sejarah dunia negara mana yang lambang negaranya mengandung angka 66. Oke ya, Anda ya itu bocoran ya, Anda boleh cek itu. Nah, negara dengan simbol angka 66 inilah yang pada masa dahulu oleh Tuhan disebut sebagai kerajaan ketujuh dalam nubuatan di kitab Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai ayat 18. Negara ketujuh itu akan bangkit kembali menjadi negara ke-8 yang kelak akan berperang dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi antikris si pembinasa keji itu jelas negaranya, kerajaannya bukan Israel, bukan orang Yahudi. Itu negara luar yang nanti kelak akan menginvasi negara Israel. Maka dikatakan apabila si pembinasa keji itu menduduki bait Allah, itu artinya antikris menyerang Israel dan menduduki bait Allah. Ia berasal dari bangsa lain. Karena pada waktu dia datang, ia membawa tentara yang sangat besar. Bahkan puncaknya sampai 200 juta tentara dari berbagai bangsa akan datang ke sana untuk melenyapkan bangsa Israel dalam perang Harmagedon. Jadi jelas ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sekali lagi, meskipun sebagian dari orang Yahudi
khususnya para penganut Yudaisme itu dapat dinyatakan sebagai para antikristus. Namun seorang antikristus yang dibicarakan oleh Alkitab tidak berasal dari Yahudi atau dari bangsa Israel, karena ia berasal dari suatu negara yang simbol negaranya, lambang negaranya mengandung bilangan 666. Nah, untuk lebih jelasnya masalah 66 ini akan dibahas pada video selanjutnya. Setelah ini langsung akan membahas video itu. Tunggu saja tanggal mainnya. Ya, sekali lagi saya informasikan bahwa video selanjutnya kita akan membahas tanda binatang, ya, di mana yang kita akan bahas adalah duduk perkara atau kebenaran mengenai tanda binatang itu apa adanya, berdasarkan catatan sejarah, berdasarkan catatan Alkitab, dan kenyataan-kenyataan yang ada. Oke, itu yang kita akan bahas pada video yang selanjutnya. Demikianlah tadi definisi antikristus. Satu definisi yang penting kita buat untuk menjadi dasar kesepahaman kita bersama, sehingga kita dapat menghindari kesalahpahaman mengenai apa sebenarnya antikristus. Bagaimana dengan pendapat Anda? Jika Anda punya opini atau pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati oleh video ini, please bagikan link video ini ke saudara dan saudari seiman kita sebanyak-banyaknya, agar saya dapat terus memberkati Anda dengan video-video baru selanjutnya.